Wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok yang mempunyai program, di mana program ini adalah tugas terakhir dari mata kuliah pemrograman web 2, di mana kami mengambil tema yakni web untuk mengatur keuangan, di mana webnya ini bernama Manigo. Nah, di sini eh, kita menggunakan database bernama Manigo, dan ini sudah dikonek di INV, di .inv, di mana di Manigo ini eh, ada tabel kategori yang kita buat yang berisi 17 data. Lalu ada tabel transaksi, di mana ini untuk eh, menyimpan data-data yang akan di input atau dihapus dan semacamnya. Untuk program dari web ini ada 3, ada index yang menjadi halaman utama, lalu ada income atau pemasukan, dan yang terakhir ada expense atau pengeluaran. Selebihnya akan dijelaskan langsung oleh penanggung jawab dari program tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya di sini ke bagian indeks dan ke bagian indeks di dashboard. Nah, untuk programnya yaitu di transaction controller ada public function index. Nah, yaitu metode ini mengambil seluruh data transaksi dari tabel transaction menggunakan transaction all, meskipun variabel transaction tidak digunakan langsung dalam return. Selanjutnya metode melakukan pemisahan antara total pemasukan dan total pengeluaran berdasarkan nilai kolom tipe, di mana in menunjukkan pemasukan dan out menunjukkan pengeluaran. Nah, kedua nilai tersebut dijumlahkan menggunakan sum amount. Setelah itu total saldo dihitung dengan mengurangkan pengeluaran dari pemasukan ketiga nilai ini. Nah, selanjutnya pemasukan, pengeluaran, dan saldo kemudian dikirim ke view bernama index menggunakan bantuan compact untuk disertakan sebagai data yang dapat digunakan dalam tampilan blade. Metode ini juga digunakan dalam tampilan, menjadi kunci utama dalam menampilkan informasi keuangan yang ringkas di halaman depan aplikasi. Ini ada di folder resource view, dan di dalam folder itu ada file index.play.php. Di sini tuh ada program tampilannya, itu ada pertama ada CSS, yaitu ada body, untuk body, card custom, dan card custom hover, dan icon box, bcnlg. Nah, selanjutnya itu ada program untuk menampilkan judul halaman utama dengan deskripsi yang singkat. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 kartu utama, 3 informasi utama. Masing-masing kartu menampilkan total saldo, total pemasukan, total pengeluaran. Data ini berasal dari controller dan ditampilkan dalam format angka rupiah. Nah, selanjutnya ada tombol aksi, yaitu ada tombol untuk menambahkan pemasukan, tombol untuk menambah pengeluaran, melihat daftar pemasukan, dan melihat daftar pengeluaran. Semua tombol ini menggunakan root dan URL dinamis.
Nah, selanjutnya itu ada eh, grafik ringkasan ringkasan transaksi yang eh, ini tuh digunakan untuk menampilkan grafik batang. Nah, selanjutnya ada script chart. Nah, pada bagian ini tuh untuk menampilkan grafik batang yang menunjukkan perbandingan total pemasukan dan pengeluaran. Warna hijau untuk pemasukan dan warna merah untuk pengeluaran. Datanya diambil dari variabel blade. Nah, selanjutnya ada eh, tutlip, fitur tutlip dan format. Ini tuh untuk menampilkan nominal rupiah ketika pengguna mengarahkan kursor batang grafik. Dan selanjutnya kita langsung ke websitenya. Jadi ini untuk tampilan dashboardnya, di navbarnya itu ada dashboard, pemasukan, pengeluaran, dan kontak kami. Nah, dalam dashboard ini tuh ada beberapa fitur, ada total saldo, total pemasukan, total pengeluaran. Nah, untuk tambah pemasukan juga bisa lewat sini ya. Nih, dari sini ada total pengeluaran, lihat pemasukan, dan lihat pengeluaran. Nah, ini tuh di bawahnya ada grafik ketika sudah memasukkan menginput pemasukan, maka akan berubah-ubah grafiknya tuh. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan diserahkan ke teman saya lagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nur Rahmawati dengan NIM 2023 09 155. Di sini saya akan menjelaskan bagian daftar pemasukan. Di sini ada tambahkan data, filter tanggal, tampilan, kemudian reset, dan ada aksi edit dan hapus. Di sini saya akan mencoba menambahkan data. Nah, ketika kita akan menambahkan data di sini ada judul yaitu tambahkan transaksi pemasukan dan ada beberapa kategori. Di sini saya akan mencoba transfer masuk dengan jumlah 500.000. Tanggal 27 Juni 2025 dengan keterangan transfer masuk. Ketika sudah selesai, klik simpan. Nah, kemudian di sini di dashboardnya langsung otomatis total pemasukannya berubah. Kita balik lagi ke halaman pemasukan. Nah, di sini juga sudah masuk dengan nomor 5 yaitu transfer masuk dengan jumlah 500.000. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba memfilter tanggal dengan tanggal 27 Juni. Kemudian klik tampilkan. Nah, nanti otomatis programnya akan menampilkan daftar pemasukan dengan tanggal 20 saja. Nah, kemudian reset kembali untuk menampilkan daftar pemasukan keseluruhan. Nah, jika sudah di sini saya akan mencoba mengedit gaji bulanannya. Nah, di sini saya mengedit pada bagian jumlah yang tadinya 2 juta menjadi 1 juta. Kemudian update. Nah, di sini langsung berubah yang tadinya 13.500.000 menjadi 12.500.000. Kembali lagi ke halaman ke pemasukan.
Nah, di sini juga sudah berubah. Pada kategori gaji bulanannya, jumlahnya menjadi 1 juta. Kemudian di sini saya akan mencoba menghapus kategori hadiah. Nah, ketika kita mengklik hapus, di sini program menampilkan pesan yakin ingin hapus yang menandakan jika pengguna untuk meminimalisir pengguna jika terjadi kesalahan. Oke, ini adalah codingan dari daftar pemasukan. Nah, di sini ini adalah header halaman, yaitu ada daftar pemasukan, catatan uang yang masuk. Nah, kemudian di sini pada baris ke-10 ini itu untuk tombol tambah dan filter tanggal. Nah, yang ini. Nah, kemudian ini untuk tombol tampilkan yang nantinya akan nyambung ke filter tanggal. Nah, kemudian ini ada tombol reset di mana ini akan mereset dari yang telah kita filter tanggal sebelumnya. Kemudian ini adalah tabel pemasukan di mana nanti akan menampilkan daftar semua data pemasukan dalam bentuk tabel, yaitu tanggal, kategori, jumlah, keterangan, dan aksi. Nah, kemudian pada baris ke-33 ini itu untuk melakukan looping data pemasukan dari variabel income. Sekian dari saya. Baik, di sini saya memegang bagian pengeluaran atau expense, di mana program dari expense tidak berbeda jauh dengan income atau pemasukan, di mana dari expense sendiri ini mengextend dari layout blade untuk layoutnya seperti itu. Untuk programnya tidak berbeda jauh. Di sini di sini ada fungsi untuk membuat tabel. Lalu ke bawahnya ada fungsi-fungsi lain. Di sini ada fungsi edit, delete, dan ini untuk menampilkan ketika belum ada data dari pengeluaran atau expense. Dimana tampilan dari expense sendiri adalah seperti berikut. Layoutnya sama karena karena di file expense ini mengextend dari layout, berarti layoutnya sama. Ada di footer di header ada navigation bar untuk ke dashboard, ke pemasukan, ke pengeluaran beserta kontak kami. Lalu di sini kita coba menambahkan data. Nah, untuk kategori di sini yang keluar berbeda dengan kategori yang keluar di pemasukan ketika kita menambah transaksi di pemasukan. Ini keluar atas dari data yang ada di tabel kategoris, di mana yang keluar di expense atau di pengeluaran kategorinya adalah yang mempunyai data yang mempunyai tipe out. Lalu data ini juga mempengaruhi dari total pengeluaran karena ada fungsi untuk menambahkan total dari pengeluaran. Lalu di sini juga untuk grafiknya sesuai di area 600, di range 0 sampai 2 juta, ini di area 600 sudah sesuai. Mungkin dari expense selebihnya seperti filter tanggal dan lain-lain, dan reset juga sama seperti di income seperti itu. Terima kasih.